itu amazing sih. Sebenarnya jadi LinkedIn ini diaktifkan kan, sebagai programnya Kamadi Iya, untuk kan, naikin branding Kamadi. untuk menaikkan branding Kamadi. Heeh. Ternyata nilai plusnya adalah juga ikut menaikkan branding kita, para karyawannya yang memposting gitu. Maksudnya kenapa lu sebagai anak perikanan men-judge diri lu nggak cocok nih kayaknya gue di perikanan. Kita megang pemerintah, kementerian, Hmm. terus swasta juga, terus komunitas juga gitu kan. Nah, di antara itu semua nih ya, gua nggak mencap, eee, klien ini, klien ini, enggak, pasti semua klien kan ada kelebihan dan kekurangannya Oh iya dong. dong. Apalagi Heeh. komunikasinya dan Iya. kerjasamanya kan orang baru ya tetap ya kan. Mm-mm. Maksudnya kita ini orang baru loh di tempatnya mereka Yes. gitu kan, yang mau membantu mereka gitu. Nah, dari itu semua ya, lu lebih enjoy apa sih sebenarnya kalau lu sendiri gitu pribadi? Kliennya. Oke Podcast, obrolan Menarik sih karyawan. ketika kita ngomongin tadi klien, kita ngomongin yang seneng-senengnya aja guys sekarang. Kita dapat banyak ilmu nih kan. Benar. Tapi di balik itu ada strugglingnya gitu kan, ada aduh Ya pasti. ya nih klien gini lagi orangnya gitu kan, susah menerima pendapat. Kita asik nih kalau cerita itu kayak nih kita dapat calon klien, strugglingnya kita gimana pas harus bikin campaign yang pas, bikin strategi sosial media handling yang pas buat mereka. Lu dulu deh, lu sebagai senior di sini. Oh, gua bold senior, gua highlight. Sebenarnya kalau struggle-nya itu tuh ini ya lebih ke kayak nunggu mereka satu suara. Jadi gini, kadang tim mereka sendiri tuh suka nggak sinkron gitu. Ternyata misal nih ketua timnya tuh pengen campaign A, terus nanti ada misalnya anak buahnya gitu disuruh berpendapat gitu, kayaknya lebih cocok campaign B bu, tapi si ibu ini pengennya tetap campaign A gitu. Nah, struggle-nya tuh nungguin mereka untuk cocok gitu loh. Ya, apa nih bu, jadi misal kita kasih solusi nih, ya udah kalau ibu pengen A, yang satu pengen B, gimana kalau campaignnya kita jadiin C. C sama dengan A ditambah B gitu. Iya. Jadi maksudnya bisa kita combine, bisa kita kolaborasi ya sesuai dengan tema Kamadik tahun ini, kolaborasi kekinian. Oh, iya bener. Kita inspire with creativity. Bukan dong, itu tagline. Oh itu tagline. Iya. Tema sekarang kolaborasi kekinian. Iya. Jadi itunya tuh kalau awal-awal gitu ya, buat menyamakan pendapat merekanya sendiri gitu. Nah, terus yang struggle-nya lagi tuh lebih ke kayak memutuskan campaign apa yang cocok gitu buat mereka gitu. Kayak kan misalnya mereka kan pasti datang ke kita tuh nggak langsung pengen campaign. Iya. Mereka tuh datang ke kita pasti dengan curhat dulu dong. Curhat dong gitu. Mama deh. Pasti kayak lebih ke iya aku punya satu barang nih, tapi bingung gimana cara masarinnya ya. Pengennya sih di sosmed misalnya gitu, tapi nggak tahu gimana gitu. Nah, kan kita dong yang harus menjadi penentu gitu, karena kan kita yang konsultannya gitu kan. Apalagi itu template curhatan hampir semua klien gak sih? Iya, benar banget. Udah template banget. Itu entah itu brand produk, entah itu jasa ya kan, sama gitu loh. Pasti mereka berkeluh kesahnya tentang hal-hal kayak gitu dulu gitu. Atau enggak misalnya kita ada ini doang nih, kalau di kementerian misalnya ada campaign jangka pendek ya sebutannya ya, enggak jangka pendek sih, apa sih, pokoknya kayak sebentar doang gitu. Kita punya budget segini doang, kira-kira campaign apa yang bisa narik orang ya, yang kayak gitu-gitu. Kan kita juga yang perlu kasih tahu ke mereka gitu. Yang kayak gitunya sih yang emang agak struggle ya nentuinnya gitu. Sama kalau kita pakai KOL gitu, nyari KOL-nya. Karena kadang misalnya gini, udah ada nih list KOL, udah kita kasih juga ke klien. Klien oke nih sama KOL yang kita list gitu kan. Terus di waktu pelaksanaannya tuh ada enggak bukan waktu pelaksanaannya. Maksudnya pas kita mau kontak si KOL tuh ada aja KOL yang nggak bisa gitu kan, atau nggak cocok sesuai campaign. Nggak sesuai sama red card-nya gitu kan, yang kayak gitu-gitu.
Sedangkan kita kan pasti ngasih selalu fix rate kan. Iya. Jarang lah yang nego-nego. Ya adalah beberapa yang nego-nego gitu. Tapi kebanyakan gitu pasti fix rate gitu. Kayak misalnya dari kliennya udah kasih fix berapa, kira-kira lo mau nggak nih campaignnya kayak gini gitu. Yang kayak gitu sih tiba-tiba kalau dibales sih is okay ya. Ini kadang suka nggak dibales. Iya, iya. Terus ada yang misal udah oke di waktu pelaksanaannya, ada yang pengumpulannya lama, pengumpulan insight gitu segala macam, atau enggak ada yang tiba-tiba kabur. Dalam artian dia nggak ngabarin nggak apa, dia beneran jadi ikut campaign apa enggak, kan kita harus cari lagi nih Iya. yang bisa Serasa di ghosting gitu kan kita. iya, Aduh. coba deh. Masa kita udah di ghosting klien, di ghosting KOL juga. Double degree banget tuh. Ghosting klien dan di ghosting KOL. Di ghosting apa lagi habis itu? Kalau di ghosting klien tuh kalau ini loh, kalau kita selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Berikut Berikut konten. konten hari ini. Terus lama banget sampai sore. Terus Selamat lama sore hampir. Mbak. Apa Iya. konten Pas kita udah oke. beres-beres laptop tuh, Iya, tiba-tiba tiba-tiba yang ini bisa ganti gak? aduh, Itu tolong. udah mau dimasukin. Tolong dong. Oh. Ya memang sih kita agensi waktu fleksibel, Hmm. tapi kan juga kita ada waktu jam pulang Iya. begitu. Tapi fleksibel juga kan ada batasnya, bisa putus. Benar, Iya. benar. Fleksibilitas itu enggak sepenuhnya Lentur. terbatas gitu ya. Enggak Betul, bisa betul, dong. benar. Kita kan punya kehidupan pribadi masing-masing enggak sih? Iya, makanya kan kita Yes. juga harus menjaga work life balance ya. Work life balance. Oh, anjay. Artinya keseimbangan hidup. Iya, Bener gak? benar. Sastra Inggris, halo? Tolong dikoreksi. Masa sebelahnya itu sastra finance. Sastra Udah finance. sastra finance gimana sih? Oh, benar gitu kan. Bener. Tapi kalau hidup di sebagai agency, menurut lo kita harus ikutin work life balance atau work life integrated? Apa itu? Work life integrated itu Work apa? life Gua taunya integrated itu transportasi integrated. bersambungan. Jadi Oh. kayak kalau work life balance itu kan kayak ini aja ya contoh. Misalnya gue mau Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtu Minggu gue jalan-jalan sama Ayang gitu misalnya. Itu work life balance kan. Nah, kalau work life integrated tuh misalnya gini. Ya udah lo kerja dari jam berapa terserah, yang penting selesai. Oh. Terus di hari itu lo masih bisa jalan sama Ayang. Gitu. Nah, menurut lo lebih prefer ke yang mana? Ini pertanyaan yang sulit. Pertama karena lu mention Ayang. Lu juga belum punya Ayang loh. Loh, Privacy invasion banget sih lu. Ayang sekarang. itu, Hard Ayang feeling itu, gue nih jadinya. manja. Lama-lama dia kejakselan banget Iya ya. dong, jujur deh gue hard feeling Ayang sekarang. itu kan nggak selamanya tentang seseorang yang dikasihi, yaitu adalah orang lain. Nggak, belum tentu itu dong. Iya. Enggak, Iya tapi kan? sekarang definisi Ayang kan selalu Jadi itu. iya, gitu. karena lu kalau Ayang ke orang tua jarang dipanggil Ayang Iya gitu sih, kan, benar. dipanggil ya family time gitu kalau Manja. kita ada keluarganya, Iya, enggak benar Ayang sih. time. Tapi gue manggil anak gue Ayang. Ya karena lu punya anak, gue belum punya. Oh iya, punya dong. Oh. Enggak ya? Karena anak lu itu berasal dari ayang lu juga. Iya sih. Oh, Ayang. jadi silsilahnya tuh Oh jelas. ya, jadi ada ayang-ayang. gitu Iya, kan. jadi ayang kedua, ayang junior lah istilahnya gitu kan. Oke, jadi gimana tadi? Jadi kalau gue lebih memilih yang pertama. Yang work life balance. Yes. Kenapa? Karena ya ketika waktu gue untuk calon ayang gue ya Oh, udah manja. selesai di situ aja, gue gak mau Iya, jangan kerja ya. Iya, gak mau terlalu diganggu ya, meskipun namanya Iya. juga kerjaan pasti adalah yang kayak gitu. Tapi ketika kita punya waktu-waktu yang pas untuk kita menikmati momen, karena lagi momen Iya, ya kan, benar-benar. ya nikmatin aja momen Kentang itu. gitu kan. Oh, Aduh ya ampun, kentang Iya, banget iya tiba-tiba disuruh Oh. revisi nih. Ya dibanding Video kayak tadi TikTok yang gitu yang kan. apa WFI gitu kan, WFI, WLI ya, ya work life integrated integrated. ya, Kok WFI sih? WLI sorry. Enggak, kan ada F-nya Work juga. from Indonesia ya. Work from India kali Ya ya. kan kayak gitu, misalnya lu lagi jalan sama ayang kan gitu Oh, kan, iya. wah lagi asik gitu kan, tiba-tiba Mm-mm. wih ada kerjaan tambahan nih gitu kan. Iya. Ya meskipun apa namanya, apa yang penting selesai, tetap aja ngelihat kerjaan ya kepikiran, Iya, kita gak bisa benar-benar. fokus. Yang tadinya katakan lu mau memuji dia gitu kan, Iya, iya, iya. yang sepatu kamu bagus, entar dia yang konten kamu bagus loh kok. Iya, terus Iya Ayang kan jadi kepikiran. bete Iya ya. kan, konten kamu menganggap aku sebagai konten Iya, gitu kamu kan. kamu kontenin aku. Kamu gitu. kontenin aku privacy invasion banget sih gitu kan, kagak Gila, ngargain gua Gila, gitu kan. gila. Wis. Tapi lu tahu kan kalau hidup di agensi ya pasti kayak gitu. Iya, itu gitu. resiko, itu resiko. Ada waktu-waktu di mana hari libur lu memang harus terambil gitu, Mm-mm. karena
ya mau nggak Ya mau kita kita kan nge-sosmed. sebagai orang ketiganya klien gitu Iya. kan. Ya justru karena klien gak bisa handle itu makanya mereka hire kita gitu kan. Jadi so far so good lah ya. Ya so far so good, so nice. Ya balik lagi bener sih itu resiko, tinggal pinter-pinter kita aja gak sih Benar-benar. bikin manajemen waktunya, terus kita Iya. bikin border gitu kan. Iya benar Ya banget. oke lah gue bisa on nih sampai jam berapa, tapi di atas jam itu sorry to say gitu, ada hal yang harus gue kerjain, dan kalau gue gak ngerjain itu mungkin bakal berimbas kepada efektivitas atau kekreatifan kerja gue, kan bisa gitu kita bikin Iya, border iya, gitu iya. kan. Tadi kan lu udah mention tentang kreativitas. Yes. Menurut lu di agency nih, kan lu udah di agency dong sekarang dong, Oh, anak iya agency bingit gitu. Agency bingit. Nah, kreativitas itu sebenarnya diciptakan atau dicari? Menarik nih, sekarang gue jadi narasumber. Tadi host ya. Yoms. Iya, sekarang Gila, balik lagi kepada harus pembuka ulang nggak? Enggak ya? nggak usah lah. Kameramen kita marah ntar. Oh iya, udah 2 kali 20 menit. Apalagi tuh lihat KDP tuh. Udah beti, gue pengen megang HP. Iya sih, ya, HP gue. Nah ini pertanyaan yang menarik banget. Oke. Kreativitas itu diciptakan atau dicari? Yap. Menurut gua kita harus nyari dulu, baru kita bisa. Ya gua jarang menggunakan kata menciptakan karena itu terlalu Tuhan bagi gua. Oke. Tapi akhirnya kita bisa menemukan formulasi yang bagus Iya. menurut diri kita sendiri Hmm. gitu. Nah kenapa dicari? Ya karena kita masih nol gitu di satu bidang, makanya kita harus masih nyari ATM, amati tiru modifikasi gitu kan. Banyak ngobrol sama orang, nggak harus orang kantor juga gitu kalau mau Benar. ngobrolin ide kreativitas. Mungkin ketika kita ngobrol dengan orang-orang lain yang tidak satu bidang ke kita, tapi kalau kita ngobrolnya apa ya, deep atau saling menghargai gitu dalam obrolan, kita bisa mendapat banyak insight yang menarik. Oh ternyata kreativitas bukan perihal banyak baca buku doang gitu. Yap. Tapi bagaimana kita memandang sudut pandang orang lain tuh, dan kita coba pakai sudut pandang dia dalam kerjaan kita. Wah itu bisa, siapa tahu bisa membuat hal yang kreatif. Dan dari semua hal kreatif yang kita kumpulkan, mungkin akhirnya kita menemukan yang pas, yang sesuai dengan diri kita kayak gimana gitu. Karena kita udah mencoba banyak hal nih, dan kita juga ada apa ya istilahnya, try and error dari hal-hal yang kita dapatkan. Trial and error. Trial and error. I'm sorry. It's okay. It's okay. Dan akhirnya wah kayaknya kalau buat perusahaan kan pasti beda campaign gitu. Buat perusahaan ini bagusnya campaignnya seperti ini. Kita bikin yang baru gitu. Yang ini beda treatment, dan kita tahu beda treatment karena kita sudah mendapatkan, sudah melakukan. Jadi ya dicari dulu baru akhirnya kita bisa menemukan. Bukan menemukan dulu baru dicari, kan aneh gitu. Orang kan untuk menemukan harus nyari dulu. Benar, dong, ya kan? Enggak langsung menciptakan gitu, kayak langsung ngide aja gitu. Iya, itu kan Tuhan itu kan. Tapi nggak mungkin juga sih ya kan. Iya. Orang kalau punya ide juga pasti dapat insight dari sesuatu ya nggak sih. Benar. Gitu. Nah itu. Gue sepakat kalau kreativitas itu memang harus dicari gitu. Tapi bukan dipaksakan lah ya. Ya kalau itu ya kadang kalau kita kerjaan kayak gini kan memang ada masa-masa seperti itu ya. Ada kondisi kita gak mau mikirin ide kreatif, tapi ya kondisi harus memaksa kita memikirkan Ide itu. kreatif, benar-benar. Jadi ya itu bukan resiko ya, tapi kadang keadaan menuntut seperti itu. Nah gini pertanyaannya lagi. Berarti Wow, sulit. nyambung ya. Sidang nih. Gimana cara lu menghadapi saat lu sedang stuck nih, lu lagi nggak punya ide nih, misal aja ya kayak lagi bikin EP gitu, terus lu stuck banget, bingung lagi nih mau diapain lagi ya nih konten gitu. Nah itu biasanya lu gimana sih? Ini sebenarnya yang pantas ngajuin pertanyaan ini gua gitu kan lu. Tapi nanti lu jawab juga, titik, gak mau tahu. Jadi kita ada dua sudut pandang nih kan. Siap. Karena kita sama-sama melakukan dong. Iya dong. Ya enggak sih? Iya dong. Jadi kalau yang Boleh. ini, kalau gua lagi stuck gitu ya, enggak kesukaan gua biasanya baca buku gitu. Wow, buku apa tuh? Enggak, ya buku yang gua punya. Oh. Yang gua beli. Karena apa ya? EP itu kan salah satu kekuatan utamanya kita mainin kata-kata, Benar. mainin kalimat gitu. Karena Benar. dari buku itu gue belajar banyak. Oh ternyata untuk cara persuasif untuk yakinin orang itu seperti ini. Banyak kalimat-kalimat di buku yang bisa gue pakai gitu secara strukturnya, bukan kalimat aslinya gitu kan, ke dalam EP. Itu banyak kalau gue udah stuck banget di, aduh gue nyusunnya kayak gimana gitu kan, Iya. kayak gimana. Itu pertama. Kedua ya
ini karena dunia sosmed ya kita lihat juga gitu kan punyanya Sosmed. orang lain. Kita Benar-benar. lihat punya kompetitor, punya perusahaan Mm-mm. lain ya yang sekiranya menarik untuk kita pelajarin. Mm-mm. Dan yang terakhir berusaha untuk menerima gitu. Kalau kita lagi stuck gitu. Dan kalau udah nerima ya akhirnya kita ikhlas untuk apa ya namanya? Kalau kita stuck itu kan kita susah kemana-mana Iya, keluar. benar-benar. Kalau kita ikhlas itu ya gue mikirnya kayak kita buka pintu aja deh. Iya, iya, iya. Akhirnya hal-hal baru yang tadi gue omongin gitu bisa Ada. masuk dan kita bisa mencernanya dengan mudah. Itu Benar. gua, kalau lu gimana? Kalau gue setuju sama lo yang tadi, ya pasti yang akan gue lakukan adalah kalau stuck lihat punya orang ya, punya kompetitor gitu kan, punyanya pesaing, kontennya apa aja sih mereka kira-kira yang baru atau yang bagus nih buat klien kita gitu. Nanti kita coba conteknya tuh lebih ke kayak kontennya apa gitu, tapi nanti kita cari lagi di berbagai artikel gitu kalau gue. Jadi nanti misalnya ada highlightnya ngomongin tentang PPKM gitu. Ya udah PPKM-nya aja. Oh berarti kita mau bahas PPKM gitu. Carinya di artikel-artikel lain gitu misalnya. Terus kalau gue sih suka menunggangi tren ya. Menunggangi tren, keren juga Iya, nih bahasanya. Jadi ditunggangi ya. Iya. Karena kan tren itu kan hype-hypean ya, maksudnya Hype. gimana ya? Nyanyi dong. Ini pas nih kondisinya kayak apa namanya musik Senja videonya gitu lana kan. gitu. Siapkah kau untuk jatuh? Iya maksudnya kalau tren kan ini ya orang pasti banyak cari gitu kan, lagi banyak dibicarakan lah Yes. ya kan. Nah gimana cara gue menunggangi, yaitu dengan melakukan cocokologi. Cocokologi itu kayak misalnya kayak misal Tulus nih, hati-hati di jalan gitu kan. Ini lagi hype banget, gila. Iya. Sehari 5 kali cuy, Tulus. Capek gue Di ngedengerin kantor Tulus. kita itu. Iya, please gue mau yang live-nya dong. Ya, Cece ke Anggri. Nah, gimana cara kita mengemas si Tulus ini menjadi konten yang misalnya buat sekuritas gitu. Yes. Apaan sih kan nggak cocok gitu. Cocok kok. Misal kita bikin hati-hati saham gorengan. Ois. Hati-hati sekuritas bodong gitu. Ois. Tapi kontennya tetap kayak mukanya Tulus atau enggak Mukanya Tulus yang lagi ya investasi gitu. bukan dong. yang kayak di play-nya gitu kan. Ya kayak gitu tetap gitu. Misalnya sekuritas apa featuring BEI Iya, gitu. iya. Misalnya kayak gitu kan bisa gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Terus kalau stuck lagi ya pasti scroll Yes. sosmed gitu. Selain lihat dari kompetitor, biasanya gue cari yang lucu-lucu. Jadi kayak misalnya baik lagi, apakah gue bisa mencocokologi si konten itu dengan kontennya klien gitu. Oke. Kalau gue terus sama ini sih paling sering apa namanya, kalau misalnya lagi punya ide langsung dicatat gitu kalau gue. Jadi nggak nunggu oh ya ada nih kan, biasa karena misalnya di Instagram sekarang ada fitur save kan. Jadi karena ada fitur itu bikin orang tuh males buat mencatat ide. Oh gitu. Jadi kayak di save aja, ya udah nanti bisa dilihat lagi. Iya. Karena kita jarang loh. Padahal kita ngeliat jarang save. lihat. Ya kan? Gue banyak banget. Ya Iya sih, kan? bener. Ya itu maksud gue. Jadi makanya gue kalau nemu nih terus ada, ya udah gue catat. Enggak gue taruh save. Karena ya itu pasti kita bakal lupa Iya, gitu. iya benar. Kayak gitu sih. Gila sih. Sama ya ngobrol sama temen pasti. Iya dong, penting komunikasi itu. Nah, banyak banget sih yang udah kita obrolin ya. Iya, ya ampun nggak terasa ini Iya, udah mau buka puasa loh. Beberapa hari lagi. Gak terasa. Siapa tahu kan konten ini dia tayangnya di Ramadan ya. Oh iya. Aman ya. Iya, makanya kita gak ada revisi kopi ya tadi. Oh iya. Karena benar. menghormati bulan puasa. Iya, Heeh. semoga ya. Lama Semoga. banget gak sih tayang Iya. Ramadan? Ya Oh, enggak, tergantung ini editor. Iya, bisa Untuk sampai minggu Ramadan. ini bisa untuk minggu depan. Nah, pokoknya kayak gitu. Luar biasa pembicaraan hari ini. Sharing ya, enggak sharing ya. Kita ngobrol biasa Iya, aja ngobrol sebenarnya. sore. Ngobrol sore, Ngoser. ngoser ngobrol sore. Pokoknya terima kasih buat para viewer yang lagi nonton dan sedang nonton dan sudah nonton. Jangan lupa aktifkan notifikasi di lonceng, Tombol lonceng. pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kami dari Kama Digital. Semoga ada insight positif yang bisa diambil ya, itu sih penting ya. Ya. Dari obrolan ngalor ngidul kita tadi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Dadah.